Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tata nama senyawa menurut IUPAC. Nah, ini masih masuk dalam materi redox. Nah, untuk belajar tata nama, kita harus tahu dulu mengenai penomoran dengan bahasa Yunani. Nah, penomoran dengan bahasa Yunani itu ada mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra itu untuk 4, penta itu 5, heksa itu 6, hepta itu 7, okta 8, nona 9, deka 10. Nah, penomoran-penomoran ini nanti akan membantu kita untuk menuliskan tata nama senyawa menurut IUPAC. Nah, nama senyawa yang pertama adalah senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Jadi namanya senyawa itu berarti kan dia terdiri dari beberapa unsur. Nah, kebetulan di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah gabungan dari unsur non-logam dan non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Untuk mengetahui apakah dia unsur logam atau non-logam, kalian buka lagi tabel periodik, banyak di Google ada keterangannya mana yang unsur logam dan mana unsur non-logam, kayak gitu. Nah, di sini senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam punya dua cara penamaan. Yang pertama adalah jumlah plus nama unsur 1. Nah, contohnya di sini N2O5. Nah, dalam senyawa N2O5, kenapa senyawa? Karena ada dua unsur atau lebih gitu yang tergabung menjadi satu dan disebut senyawa. Nah, karena di sini ada unsur N dan ada unsur O, berarti dia ada dua unsur. Nah, katanya yang pertama jumlah plus nama unsur 1. Unsur yang pertama kan N. Nah, jumlahnya 2. Berarti kita lihat, kan katanya tulisin dulu jumlahnya. Karena di sini jumlahnya 2, kita lihat nama kalau 2 itu apa. Nah, kalau 2 itu disebut di. Nah, berarti habis itu kita baru bisa tuliskan nama unsurnya. N itu kalau kalian lihat di tabel periodik, N itu nitrogen. Jadi kalau digabung jumlahnya di, terus nama unsurnya nitrogen, jadi di nitrogen. Kayak gitu. Nah, untuk unsur yang di belakangnya atau unsur yang kedua, nah katanya kita nulisin dulu jumlahnya. Sedangkan unsur yang di belakang itu kan O-nya 5. Berarti 5 adalah penta. Berarti jumlahnya adalah penta. Lalu ditambah nama unsurnya O. O itu kan oksigen. Nah, oksigen ini ditambahkan akhiran ida, jadi oksida. Jadi penta oksida, kayak gitu. Untuk yang O5. Nah, terus kalau digabung jadinya N2O5 itu adalah dinitrogen pentaoksida. Jadi kalau kalian mau memberikan nama, kalian pisahkan dulu antara unsur yang pertama dan unsur yang kedua. Kalau unsur yang pertama kan tuliskan jumlahnya dulu baru nama unsurnya. Sedangkan jumlah untuk unsur yang kedua jumlahnya dulu, nama unsur plus akhiran ida. Nah, nanti setelah yang 1 dan 2 sudah dikerjakan, tinggal digabung namanya jadi dinitrogen pentaoksida. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada senyawa Cl2O7. Nih, Cl2O7. Nah, berarti di situ ada unsur Cl dan ada unsur O. Nah, lagi-lagi kita lihat cara penamaan yang pertama, katanya jumlah plus nama unsur pertama. Nah, unsur pertama Cl, jumlahnya 2. 2 kita lihat itu di, Cl itu namanya kloro, berarti di kloro. Kayak gitu. Nah, untuk unsur yang kedua, katanya jumlahnya dulu 7. Berarti 7 itu hepta. O, nama unsurnya O, oksigen, plus akhiran ida jadi oksida, berarti hepta oksida. Jadi kalau digabung Cl2O7 adalah dikloroheptaoksida, kayak gitu. Nah, contoh yang ketiga adalah senyawa PCl3. Nah, kita pisahkan dulu ada unsur apa saja. Di sini ada unsur P dan ada unsur Cl. Nah, lagi-lagi kita lihat katanya syaratnya cara pertama itu jumlah ditambah nama unsur 1. Nah, di sini ada P. P-nya itu nggak ada angka di depannya. Berarti dia jumlahnya dianggap sebagai 1. Nah, katanya kan jumlah plus nama unsur 1. Berarti kan harusnya 1 itu ada mono. Dan P itu adalah fosfor, kayak gitu kan. Nah, tapi untuk yang angka 1 atau jumlahnya 1, itu dia boleh dituliskan mono kalau ada di belakang, kayak gitu. Untuk jumlah yang di belakang. Tapi kalau misalkan dia jumlahnya yang di depan, itu mononya nggak perlu ditulis. Jadi mau tulis langsung nama unsurnya saja nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, jadi di sini
P itu adalah fosfor. Nah, sedangkan yang di belakang itu ada Cl. Nah, katanya caranya adalah jumlah plus nama unsur plus akhiran ida, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini jumlahnya adalah 3, itu tri. Terus deh kayak gitu unsurnya adalah Cl, berarti kloro. Nah, belakangnya atau akhirannya ada ida, berarti klorida. Jadi triklorida. Jadi kalau digabung PCl3 adalah fosfor triklorida, kayak gitu. Nah, contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat di sini ada senyawa HBr. Nah, senyawa HBr berarti unsurnya itu ada unsur H dan ada unsur Br. Nah, H itu hidrogen. Lagi-lagi di depan itu dia tidak perlu pakai mono. Jadi, walaupun dia cuma ada satu ya, jadi tetap aja tulis hidrogen. Terus di sini Br. Br itu adalah brom. Nah, brom kenapa di sini nggak dikasih mono, hanya tulis langsung bromida, nama unsur plus akhiran ida gitu? Karena pengecualian untuk HCl, HBr, dan H2S nanti tinggal tambahin ya di catatannya. Pengecualian untuk HCl, HBr, dan H2S itu dia adalah asam, kayak gitu. Nah, jadi penamaannya itu bisa kalian tuliskan unsurnya saja, bisa kalian ganti H-nya itu menjadi asam. Jadi kalian mau tulis asam bromida itu boleh, atau hidrogen bromida itu boleh, atau HCl, hidrogen klorida boleh, atau asam klorida juga boleh, kayak gitu. Jadi pengecualian untuk HCl, HBr, dan H2S itu dia nggak perlu pakai namanya jumlah. Jadi tinggal nama unsurnya aja, dan kalau yang di belakang nama unsur plus akhiran ida, kayak gitu. Jadi di sini HBr adalah hidrogen bromida atau asam bromida. Nah, contoh yang terakhir untuk senyawa biner dari unsur non logam dan non logam ada CO. CO itu berarti dia senyawanya terdiri dari unsur C dan terdiri dari unsur O. Nah, unsur C itu adalah karbon dan unsur O itu adalah oksigen. Nah, di sini yang pertama C-nya cuma ada satu. Lagi-lagi kalau di depan jumlah itu yang satu tidak perlu ditulis. Nah, langsung aja nama unsurnya. Jadi di sini C langsung karbon kayak gitu karena dia jumlahnya satu. Jadi kalau unsur yang di depan itu jumlahnya satu, nggak perlu tulis mono. Nah, terus deh kayak gitu unsur yang belakangnya adalah unsur O. Nah, untuk unsur O tadi kan tidak termasuk HBr, tidak termasuk HCl, dan tidak termasuk H2S. Jadi dia pakai mono. Kayak gitu. Jadi kalau CO adalah karbon monoksida. Kenapa? Karena O-nya cuma ada satu, berarti mono. Unsurnya nama apa adalah oksigen, namanya jadi oksi, pakai akhiran ida jadi oksida. Jadi monooksida kayak gitu, atau monoksida. Jadi di sini CO namanya adalah karbon monoksida. Nah, untuk yang kedua adalah senyawa biner dari unsur logam dan unsur non-logam. Nah, untuk cara penamaannya yang pertama, kalian disuruh tulis terlebih dahulu unsur non-logamnya. Nah, unsur non-logam berarti dia ciri-cirinya mengandung kation. Kation itu ada apa sih? Nah, kation itu adalah ion positif. Nah, untuk yang kedua, kalian tuliskan nama unsur non-logamnya plus akhiran ida. Nah, unsur non-logam itu mengandung anion. Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Berarti nanti ion yang bermuatan negatif itu dikasih akhiran ida, kayak gitu. Nah, untuk kation dan anion ada apa aja sih? Nah, ini ada beberapa kation dan anion yang bisa kalian lihat contohnya. Kalau kation tadi yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Udah ada namanya juga, nanti kalian tinggal lihat aja namanya itu apa saja, kayak gitu. Nah, contoh yang pertama ada NaCl. NaCl itu berarti udah senyawa. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua unsur. Unsur apa saja? Ada unsur Na dan ada unsur Cl. Nah, yang pertama katanya kita lihat kita tulis terlebih dahulu unsur logam. Nah, ada Na, berarti kita lihat Na di sini namanya natrium, berarti tinggal tulis natrium. Yang belakang unsurnya Cl. Cl itu adalah anion klorida, berarti tulis klorida. Nah, di sini udah ada ibu tambahin ya ida-idanya, akhiran idanya, jadi kalian tinggal lihat saja. Nah, berarti untuk NaCl tinggal digabung, NaCl adalah natrium klorida, kayak gitu. Nah, contoh yang ketiga adalah Mg3N2. Berarti di sini ada unsur Mg dan ada unsur N, kayak gitu. Nah, lagi-lagi yang pertama katanya tuliskan terlebih dahulu unsur logam.
Nah, berarti di sini Mg kita cari, Mg itu adalah magnesium, jadi di sini tulis aja magnesium. Nah, yang N tadi, N adalah nitrida, berarti tinggal tulis nitrida. Jadi magnesium nitrida kalau digabung untuk nama Mg3N2. Nah, yang ketiga adalah senyawa poliatom. Nah, kalau tadi kita belajar senyawa biner itu terdiri dari 2 unsur. Nah, tapi kalau senyawa poliatom dia bisa lebih dari 2 unsur. Nah, cara penamaannya yang pertama katanya tuliskan dulu kationnya. Kation berarti kalian udah tahu ya yang mana saja. Terus tuliskan ion poliatomnya. Ini juga Ibu sudah tuliskan ion poliatom. Nah, untuk ion poliatom itu berarti unsurnya banyak. Nah, dia ion tapi terdiri dari 2 unsur atau lebih, kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada unsur N dan H tapi jadi satu paket. Nah, satu paket bermuatan lagi. Bermuatan itu berarti ciri-ciri dari ion. Nah, berarti dia termasuk ion poliatom kayak gitu. Jadi dia unsurnya banyak tergabung jadi satu, terus ada muatannya, itu namanya ion poliatom. Tadi contohnya kan K2SO4. Nah, yang pertama katanya kation. Tuliskan dulu kationnya. Di sini berarti ada kation K. K itu kita lihat di kation namanya kalium, berarti tinggal tuliskan kalium. Terus yang di belakang otomatis sisanya sebagai ion poliatom gitu aja. Jadi kalau misalkan di depan itu adalah kation, yang belakang sisanya itu sepaket adalah termasuk ion poliatom. Nah, berarti di sini ion poliatomnya adalah SO4. Tinggal cari SO4 itu namanya apa? Oh, namanya sulfat, berarti tinggal tuliskan sulfat. Berarti kalau disimpulkan K2SO4 itu namanya kalium sulfat. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada Na3PO4, berarti otomatis kationnya adalah yang Na. Na tadi namanya natrium, tinggal tuliskan natrium. Sisanya yang di belakang adalah ion poliatom. Ion poliatomnya adalah PO4. Di sini PO4 namanya adalah fosfat, berarti tinggal dituliskan fosfat. Nah, kalau digabung nama dari Na3PO4 itu adalah natrium fosfat kayak gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini ada CaNO3 2 kali. Nah, otomatis kationnya adalah Ca. Kita cari lagi kation Ca itu namanya kalsium, berarti tinggal tuliskan kalsium. Yang belakang otomatis sisanya sebagai ion poliatom. Kita lihat ion poliatomnya adalah NO3. Cari NO3 itu namanya nitrat. Nah, berarti tinggal tuliskan nitrat. Jadi kalau digabung nama dari Ca, NO3 2 kali itu adalah kalsium nitrat. Nah, yang terakhir adalah tata nama untuk asam dan basa. Nah, ciri-ciri asam itu adalah adanya H+ atau H di depan. Kalau basa adanya OH, OH-, ada OH-nya itu di belakang. Itu ciri-ciri dari tata nama asam dan basa. Nah, contohnya di sini yang pertama ada HNO3. Ada H nih di depan. Nah, kalau ada H di depan berarti dia termasuk asam. Jadi kalian boleh tuliskan H-nya itu namanya sebagai asam. Tinggal belakangnya ada NO3. Nah, NO3 ini kan sepaket berarti dia ion poliatom. Nah, kita cari NO3 itu namanya nitrat. Jadi kita tinggal tuliskan nitrat. Nah, berarti kalau digabung H-nya asam, NO3-nya nitrat jadi asam nitrat. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada H2CO3, ada H lagi di depan, berarti dia asam. CO3 kita cari. CO3 itu kok di sini tidak ada ya? Tinggal tuliskan CO3 itu adalah karbonat. Nah, di situ ada CO3 namanya karbonat, berarti kalau digabung jadinya asam karbonat. Nah, terus di sini ada BaOH 2 kali. Nah, tadi kan kalau ada OH berarti dia basa. Nah, di sini tinggal kita lihat Ba depan itu termasuk kation. Nah, namanya barium, berarti tinggal tuliskan barium. OH itu kalau H untuk asam, kalau OH itu namanya hidroksida. Jadi barium hidroksida. Jadi kalau ada H itu asam, kalau OH itu hidroksida namanya. Nah, sekarang yang terakhir itu ada NaOH. Na itu dia natrium, sedangkan OH hidroksida jadi natrium hidroksida. Kayak gitu. Jadi kalau tata nama asam dia ada H+ dan ion poliatom
ya kan? Atau unsur, bisa unsur non logam. Nah, tapi kalau misalkan basa, dia dari kation plus OH kayak gitu. Jadi plus hidroksida. Nah, kayak Ba kan dari kation, Na juga dari kation. Ada juga KOH. Nah, K-nya juga dari kation kayak gitu. Kalau KOH berarti K-nya kalium, OH-nya hidroksida, jadi kalium hidroksida. Kayak gitu. Jadi tata nama senyawa ada dua, ada biner, ada poliatom, ada asam basa senyawanya. Terus kalau biner itu ada dua juga jenisnya, ada non logam dan non logam, ada unsur logam dan non logam. Bedanya biner dan poliatom, kalau biner itu ada dua unsur, kalau poliatom itu lebih dari dua unsur. Nah, terus ada juga istilah kation dan anion. Kation itu yang ion bermuatan positif, dan anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, ingat juga kalau dia unsur non logam dan non logam, berarti di depan itu ditulis semua jumlahnya kecuali yang jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 1, mono itu tidak perlu ditulis untuk di depan. Tapi kalau di belakang, 1 jumlahnya itu tetap ditulis kayak gitu. Nah, jika ada yang belum paham nanti bisa tanyakan ke Ibu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.